Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang aqsamul qiyas. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa aqsamul qiyas bi'tibari illatihi itu terbagi menjadi 3. Pertama disebut dengan qiyasu illah, yang kedua disebut dengan qiyasu dalalah, yang ketiga disebut dengan qiyasus syabah. Nah, sekarang akan menjelaskan tentang qiyasus syabah. Qiyasus syabahi ialah qiyasus syabah atau analogi keserupaan. Asyabah artinya keserupaan. Hadza adapun ini qiyasus syabah huwa hadza al-qismu tsalisu adalah bagian yang ketiga min aqsamil qiyasi dari bagian-bagian qiyas, dari bagian-bagian analogi. Wa huwa dan adapun al-qismu tsalis qiyasus syabahi ialah qiyasus syabah atau analogi keserupaan. Apa definisi dari qiyasus syabah? Wahuwa dan adapun qiyasus syabah ayyakunah ialah ada al-far'u apa cabang atau kasus baru, mutaraddidan ialah bolak-balik atau simpang siur, bainal aslaini di antara dua asal, di antara dua kasus lama, fayulhaqu maka disamakan apa al-fara bi aktsarihima dengan paling banyaknya keduanya aslaini syabahan apanya keserupaan. Jadi yang dinamakan qiyasus syabah itu adalah qiyas yang mana faraknya itu memiliki dua asal. Memiliki dua asal. Nah, hukum farak ini disamakan kepada asal yang mana? Di antara dua asal ini. Disamakan dengan asal yang paling banyak keserupaannya. Jadi hukum dari farak ini, hukum dari cabang ini nanti disamakan dengan hukum asal yang memiliki keserupaan paling banyak. Misalnya ya, ini sebagai ilustrasi saja. Sebagai ilustrasi. Misalnya ada kasus baru atau fara. Kita sebut dengan A. Nah, A ini memiliki dua asal. Kita sebut dengan B dan C. Asal pertama kita sebut dengan B, asal yang kedua kita sebut dengan C. Nah, A ini hukumnya diserupakan dengan B atau C. Nah, untuk menentukan ini harus dilihat A ini lebih banyak serupanya pada B atau C. Kalau A ini lebih banyak serupanya pada B, maka hukum A disamakan dengan hukum B. Kalau A ini serupanya itu lebih banyak kepada C, maka hukum A disamakan dengan hukum C. Ini yang disebut dengan fayul haku bi aksarihi ma syabahat. Jadi yang menjadi patokan untuk menentukan hukum fara di sini adalah keserupaan. Itu fara ini lebih banyak serupanya kepada asal yang mana. Contohnya, misaluhu adapun contohnya qiyasus syabah al-abdul maktuluh ialah budak yang dibunuh. Fa innahu maka sesungguhnya siapa al-abdul maktul mutaraddidun ialah bolak-balik fi dhamani di dalam ganti rugi
bainal insanil hurri di antara manusia merdeka, min haitsu innahu dari segi innahu sesungguhnya al abdul maktul adamiyun ialah keturunan Adam atau sebagai manusia. Jadi Buddha itu kan juga manusia juga. Wa bainal bahimati dan di antara binatang min haitsu dari segi innahu sesungguhnya siapa al abdul maktul malun ialah harta. Di dalam kias ini yang menjadi fara adalah al abdul maktul. Yang menjadi asal ini ada dua. Yang pertama adalah al insanul hur, yang kedua adalah al bahimah. Nah, al abdul maktul ini hukumnya disamakan dengan al insanul hur atau dengan al bahimah. Ini tergantung al abdul maktul ini lebih banyak serupanya kepada yang mana. Kalau al abdul maktul ini lebih banyak serupanya pada al insanul hur, maka hukumnya disamakan dengan al insanul hur. Kalau al abdul maktul ini lebih banyak serupanya kepada al bahimah, maka al abdul maktul ini hukumnya disamakan dengan al bahimah. Nah, di dalam contoh ini al abdul maktul lebih banyak serupanya kepada al bahimah, sehingga hukum dari al abdul maktul disamakan dengan al bahimah. Kenapa al abdul maktul ini disamakan atau lebih banyak keserupaannya kepada al bahimah? Iya, karena baik al abdul maktul dan al bahimah ini sama-sama statusnya sebagai harta. Bisa dijual, bisa diwariskan, bisa diwakafkan, dan sebagainya. Wahwa dan adapun al-amdul maktul bil mali dengan harta, aksaru ialah lebih banyak, syabahan apanya keserupaan, minal hurri daripada manusia merdeka. Buktinya, bidalili annahu dengan bukti annahu sesungguhnya siapa al-amdul maktul. Bidalili annahu dengan bukti sesungguhnya siapa al-abdul maktul, yuba'u ialah dijual siapa al-abdul maktul, wa yurasu dan diwariskan siapa al-abdul maktul, wa yuqafu dan diwakafkan siapa al-abdul maktul, wa tutmanu dan diganti rugi ajza'uhu apa bagian-bagian al-abdul maktul, bima dengan sesuatu nakoso yang kurang apa ma mingki matihi. Bima ini sebab ya. Bima sebab sesuatu nakoso yang kurang apa ma min qimatihi dari nilainya al abdul maktul. Fayul haku maka disamakan siapa al abdul maktul. Fayul haku maka disamakan siapa al abdul maktul bihi dengan al mal wa tutmanu dan diganti rugi qimatuhu apa nilainya al abdul maktul wa inzadat dan walaupun melebihi apa qimatuhu ala diyatil hurri atas diat orang merdeka. Jadi di sini al abdul maktul ini lebih banyak keserupaannya kepada al bahimah karena sama-sama sebagai harta. Bisa dijual, bisa diwariskan. Nah, karena yang menjadi patokan di dalam kias ini adalah keserupaan fara terhadap asal, maka kias ini disebut dengan kiasus syabah, yaitu analogi keserupaan. Karena yang menjadi patokan, yang menjadi ukuran dari kias ini adalah keserupaan. Sekarang kita masuk pada syarat-syarat kias. Syarat-syarat kias ini harus terpenuhi agar kias dianggap sah dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Di dalam kitab ini, musonif menyebutkan 4 syarat dari kias. Syurutul kiasih ialah syarat-syarat kias, syarat-syarat analogi. Asyaratul awalu, adapun syarat yang pertama, min syurutil kiasi, dari sebagian syarat-syarat kias, ayyakunah ialah ada al-far'u apa cabang atau kasus baru, munasiban ialah sesuai atau relevan lil asli terhadap asal, terhadap kasus lama. Jadi
Syarat yang pertama dari kias itu adalah fara harus memiliki kesesuaian, harus ada relevansi terhadap asal. Bagaimana cara mengetahui bahwa fara ini memiliki relevansi, ada relevansi terhadap asal, yaitu dengan al-illatul jami'ah. Karena sama-sama memiliki ilat yang sama. Apabila ilat dari asal itu sama dengan ilat yang ada di fara, maka fara ini berarti munasib, relevan, sesuai, selaras dengan asal. Asyartusani, adapun syarat yang kedua, ayyakunah ialah ada hukmul asli, apa hukum asal, kasus lama, sabitan ialah tetap bidalili nasin dengan dalil nas, dalil teks, minal kitab wa sunnah. Yang dimaksud dengan nas ini adalah dalil yang berupa teks dari Al-Quran dan sunnah. Sabitan ialah tetap bidalili nasin dengan dalil nas, teks, au ijma'in atau ijma' kesepakatan ulama. Muttafakin yang disepakati alaihi atas nas atau ijma'. Subutan. Subutan ini dari segi eksisnya. Wadalalatan dan signifikasinya, penunjukannya. Disepakati bainal khosmaini di antara dua lawan al-mutana zi'aini yang saling berdebat keduanya fi subuti dzalikal hukmi di dalam tetapnya hukum tersebut lil far'i kepada fara lil far'i kepada fara bi ayat tafiqo dengan bersepakat siapa keduanya al khosmaini ala illati hukmihi atas ilat hukum al asal ya atas ilat hukum asal liyakuna agar ada al kiasu apa kias hujatan ialah menjadi hujah alal khosmi atas lawan al mungkiri yang mengingkari li subuti dzalikal hukmi terhadap tetapnya hukum tersebut fil far'i di dalam fara fil far'i di dalam fara. Jadi hukum dari kasus lama itu harus terbukti dengan dalil. Terbukti dengan dalil itu harus diperkuat dengan dalil. Ya. Harus ada dalilnya. Baik dalilnya itu berupa nas, yaitu nasun minal kitab wa sunnah, atau berupa ijma. Berupa ijma. Nah, di dalam kias itu ada kalanya itu kias itu diperselisihkan di antara dua orang. Sehingga terjadi perdebatan. Maka kalau kias itu diperdebatkan di antara dua orang, maka hukum asal itu juga harus telah disepakati. Bahwasanya hukumnya ini, ilat hukumnya ini harus sudah disepakati. Kenapa? Karena agar liyakunal qiyas hujjah. Agar kias yang dihasilkan itu bisa argumentatif, ya, bisa menjadi hujjah kepada lawan yang mengingkari bahwasanya hukum asal itu ada di dalam fara. Misalnya satu lawannya itu ada satu orang misalnya yang mengingkari bahwasanya hukum asal ini ada di dalam fara. Misalnya ya. Nah, kalau hukum asal itu telah disepakati di antara dua orang yang berdebat ini, telah sama-sama disepakati hukumnya ini, ilatnya ini. Nah, kemudian kalau sudah disepakati, maka orang yang saling berdebat itu nanti bisa menjadikan kiasnya itu sebagai argumentasi terhadap lawan yang masih mengingkari hukum asal itu ada di dalam fara. Agar seperti itu ya. Ini adalah syurutul qiyas yang kedua. Insyaallah akan dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya, di pertemuan berikutnya syarat yang ketiga dan syarat yang keempat. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.